Halo para penganggurannya Budiman, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup menyeramkan yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Yang mana hanya mendengarkan musiknya saja bisa membuat kalian terbawa sampai ke mimpi. Waduh. Dan saya sarankan untuk tidak ditonton sendirian. Oke, tak perlu banyak spoiler-spoiler nggak jelas di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah desa terpencil bernama Desa Penari, di mana di desa tersebut terdapat sebuah sekolah yang memiliki kisah yang sangat menyeramkan, karena di sekolah itu terdapat satu kelas yang mana seluruh muridnya bisa mengalami kematian yang tidak wajar. Cerita akan berfokus ke tokoh utama kita bernama Sakakibara. Ini orangnya, yang mana kesehatannya tiba-tiba memburuk ketika dia baru pindah ke desa tersebut. Kemudian Sakaki bertemu dengan wanita yang memiliki penampilan yang sangat menyeramkan. 11-12 lah, mirip Dedemit. Wajah pucat, rambut seperti Dora, memakai penutup mata, membawa boneka Annabelle dan memasang ekspresi yang cukup datar. Gadis ini bernama Misaki Mei. Ketika ditanya, dan alangkah terkejutnya Sakaki setelah mendengar bahwa dia ingin memberikan boneka ke dirinya yang satu lagi yang berada di dalam kamar mayat. Misaki Mei. Dan inilah Another. とにかくみんなと仲良くしてください。 Setelah kesehatan Sakaki membaik, dia pun pergi ke sekolah. Sakaki sendiri sebenarnya baru pindah sekolah karena pekerjaan ayahnya. Dan saat ini dia tinggal bersama tantenya bernama Mikami. Tantenya sendiri merupakan guru di sekolah tersebut dan saat ini sedang menjabat sebagai wakil wali kelas di kelasnya Sakaki. Loh, kok membingungkan? Wakil wali kelas, gimana sih pembuat skripnya? Apa salah terjemahan di anime? Saya pun kurang tahu. 私なり副担任の三上先生にでももちろん。 Oke, lanjut. Di situ dia bertemu lagi dengan Misaki Mei, si cewek penutup mata yang ternyata teman sekelasnya. Namun yang menarik adalah si Mei ini seolah-olah hanya bisa dilihat oleh Sakaki saja. どうしたの？いや、別に。 Sebagai seorang murid baru tentu saja Sakaki mau menyapanya. Dan apa yang terjadi kemudian? Ya, Mei dengan tegas malah mengatakan untuk tidak mendekati dan bicara lagi dengannya. Dan juga mengatakan kalau kelas 33 merupakan kelas yang sangat dekat dengan kematian. Sakaki yang tidak mengetahui seluk-beluk sekolah ini sangat terkejut mendengar perkataan Mei tersebut. 私には近寄らない方がいい。 Sebagai seorang manusia berjiwa kepo tinggi, tentu saja dia dibuat penasaran tentang identitas Mei yang sebenarnya. Sakaki lalu pergi menemui Suster Mizono dan menanyakan apakah ada wanita yang seumuran dengannya meninggal baru-baru ini. Karena belum dapat informasi, si suster pun akan menghubunginya lagi jika sudah mendapatkan informasi tersebut. 何か分かったら携帯に電話するから。 Saat di sekolah, Sakaki merasa bahwa teman sekelasnya menyimpan banyak rahasia. Tetapi Sakaki lebih penasaran lagi terhadap Mei dan bertanya-tanya apakah dia ini hantu atau bukan. Mungkin itulah yang ada di dalam pikirannya, termasuk saya juga sih. Untuk memastikan hal tersebut, Sakaki membutuhkan Mei pulang hingga ia tiba di depan sebuah toko. Kemudian Sakaki dikejutkan dari telepon Suster Mizono yang mengatakan bahwa ada perempuan yang meninggal dengan nama Misaki. 亡くなった子は美咲だかまさきだか。 Walaupun sedikit syok mendengar hal tersebut, tapi tidak membuat jiwa-jiwanya gentar sedikit pun. Sehingga dia langsung masuk demi memastikan Mei itu hantu atau bukan. Dan alangkah terkejutnya Sakaki ketika melihat boneka yang sangat mirip sekali dengan Mei dibarengi kemunculan Mei secara tiba-tiba. メイ、なんでこんな。こういうの嫌いじゃないんだ。なぜ？ Kemudian Sakaki garcep mengeluarkan unek-uneknya dan beberapa pertanyaan yang telah mengganggunya sampai saat ini. Entah Mei ini budek atau tidak, saya pun tidak tahu. Dia malah menceritakan sebuah legenda kelas 33. Diceritakan 26 tahun yang lalu ada siswa perempuan yang dicintai oleh semua orang di sekolah. Tapi ketika masuk tahun ketiga, gadis itu mengalami kematian yang masih diperbincangkan penyebabnya.
Karena tidak dapat menerima kenyataan pahit itu, teman-temannya dan bahkan wali kelasnya bersikap seolah-olah gadis itu masih hidup. Bahkan kepala sekolah pun setuju untuk meletakkan bangkunya di upacara kelulusan. Saat melakukan sesi foto, di sini terjadi kejadian yang aneh, yang mana mereka dikejutkan dengan kehadiran gadis itu di dalam foto tersebut. Dan nama gadis itu adalah Misaki. 美咲っていう名前だったの。 Jujur, bacanya aja buat saya bikin merinding di sini, walaupun naskah ini bukan buatan saya, apalagi ketika saya menontonnya. Soalnya saya ini rekamannya malam-malam, jadi bikin bulu kuduk saya merinding jujur. Oke, lanjut. Kembali ke timeline sekarang. Lantas Sakaki menanyakan cerita tersebut kepada Mikami Sensei. Tetapi Mikami Sensei seperti mengelak dan bilang kalau cerita itu hanya dibesar-besarkan. Kalau dilihat dari tampangnya seolah-olah Mikami Sensei ini sedang menyembunyikan sesuatu. 玲子さん26年前の3組の話なんですが Namun hal itu berbanding terbalik saat dia menanyakan kepada teman sekelasnya. Di situ dia malah mendapatkan peringatan agar tidak berurusan dengan sesuatu hal yang tidak ada. Waduh. Sakaki yang dibuat bingung dan makin penasaran. Lantas dia menanyakan kepada Mei tentang kelanjutan cerita itu dan alasan kenapa dia terlihat seperti tidak ada yang melihatnya. いないものだから。あなただけだとしたら。 Sontak saja Sakaki langsung merinding dan ketika itu juga teman sekelasnya bernama Sakuragi nampak sangat ketakutan melihat mereka bersama. Entah apa yang dilihatnya, tapi saking takutnya, dia langsung berlari menuruni anak tangga dan sungguh takdir yang tidak disengaja membuat Sakuragi terpleset dan tewas dengan amat sangat mengenaskan. Sampai sini mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa dia ketakutan? Setelah kejadian itu, Sakaki bertemu teman sekelasnya yang bernama Ayano yang bolos dari sekolah. Saat sedang asik bercanda gurau, tiba-tiba angin bertiup kencang yang membuat kacanya hampir menimpa mereka. Mendengar jeritan Ayano, lalu Sakaki membuat hipotesa bahwa kejadian ini dan kematian Sakuragi bukanlah sebuah kebetulan. Untuk itu dia pergi menemui Mei dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di kelas 33. Berharap mendapatkan pencerahan, malah kita semua makin dibuat bingung ketika Mei mengatakan bahwa mungkin itu sudah dimulai. Dan Mei menghilang begitu saja. 気をつけて。ねえ美咲 Udah gitu aja, gimana sih ceritanya? Memang alurnya nih maju mundur gitu. Kalau hanya diceritain aja nggak akan dapat feel-nya. Kalian wajib nontonnya langsung. Kadang yang nonton aja masih dibuat bingung, apalagi diceritain. Oke lanjut. Ternyata hipotesa Sakaki itu benar. Kini Suster Mizono juga kena imbasnya. Hanya karena dia memberikan informasi tentang Misaki Mei kepada Sakaki. Tak cukup sampai di situ, teman sekelasnya yang juga mencoba menjelaskan tentang Mei malah ikut menjadi korban terkena serangan jantung dan tewas saat itu juga. 美咲メイは Kematian itu membuat Sakaki semakin yakin kalau hal yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan. Tapi karena kematian itu juga, Sakaki merasa dirinya tidak dianggap lagi oleh semua orang di kelas. Sakaki menyadari kalau situasi dirinya sekarang sama seperti Mei waktu itu. Dan dia pun menyimpulkan bahwa Mei itu bukanlah hantu, melainkan orang yang tak dianggap ada oleh semua orang di kelas. やっぱりそういうことなのか Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, lantas Sakaki pergi menemui Mei ke rumahnya untuk membahas semua yang terjadi baru-baru ini.
Di situ Mei menceritakan tentang kematian yang kini sering terjadi yang terlihat seperti sebuah kebetulan. Namun itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan suatu kutukan untuk penghuni kelas 33. Kutukan itu sudah dimulai sejak 1 bulan sebelum kematian Sakuragi, di mana kematian pertama adalah saudara kembar Mei bernama Fujioka Misaki. Dan dapat disimpulkan orang yang mati disebutkan oleh Suster Mizono sebelumnya itu adalah kembarannya Mei. Dan itulah alasan kenapa Mei membawa boneka ke kamar mayat di awal-awal film tadi. Oke, clear kan masalah Mei di awal-awal film tadi? 美咲は私のいとこよ。 Mei juga menceritakan kelanjutan kisah 26 tahun yang lalu, di mana akan selalu ada kematian setiap bulannya ketika jumlah penghuni kelas bertambah 1. Siswa tambahan itu sebenarnya sudah mati yang dihidupkan kembali dan memiliki ingatan tentang kehidupannya. Hal itulah yang membuat sulit untuk dibedakan dengan orang yang masih hidup. Kemudian 10 tahun yang lalu, kelas 33 menemukan sebuah cara untuk mencegah kematian setiap bulannya, yaitu dengan menganggap satu orang sebagai murid tambahan tersebut. Dan dengan begitu, jumlah penghuni kelas tidak bertambah. Inilah alasan kenapa Mei dianggap tidak ada oleh semua penghuni kelas 33. そんなおまじない。 Setelah mendengar cerita dari Mei, Sakaki mulai mencari informasi dan melakukan investigasi tentang kutukan tersebut. Lalu mereka menemui orang yang bernama Chibiki yang mana 26 tahun yang lalu dia menjadi wali kelas 33. Kemudian ditemukanlah sebuah fakta yang sangat amat menarik bahwa ternyata ibunya Sakaki satu angkatan dengan siswa yang mati 26 tahun yang lalu. Tak cukup sampai di situ, ternyata orang yang mati tersebut bukanlah perempuan, melainkan laki-laki. 読山美咲というのがフルネームだ。 Chibiki pun mengatakan bahwa kutukan itu akan melekat pada semua penghuni kelas, termasuk juga keluarganya. Atau dalam arti lain, keluarga murid kelas 33 juga bisa ikut menjadi korban jika terkena kutukan. Dia pun menambahkan bahwa orang tambahan itu datang dari penghuni kelas sebelumnya yang sudah meninggal. だが理屈は全くわからない。基本的にはお手上げなのさ。 Dari informasi yang didapatkan, Sakaki terkejut ketika menemukan fakta bahwa ternyata penyebab ibunya meninggal karena kutukan tersebut. Di mana 15 tahun yang lalu saat Sakaki dilahirkan bertepatan dengan tantenya Mikami Sensei menjadi penghuni kelas 33. 姉さんのことは本当にわからない。 Belum cukup mendapatkan petunjuk, kutukan itu semakin mengerikan dan berlanjut hingga menimpa wali kelas mereka yang tiba-tiba melakukan bunuh diri tepat di depan muridnya. Namun dari kejadian itulah, kini semua murid di kelas mulai berhenti untuk mengasihkan Sakaki dan Mei. Dan mulai dari sekarang, semua penghuni kelas 33 mulai bekerja sama bahu-membahu untuk menemukan cara menghentikan kutukan Dajjal tersebut. あなた、生まれていないのかもしれない。15年前。そしてあなたも生まれてこられなかった。バカな、そんなバカな話。 Dari informasi kakak temannya Sakaki, ada orang bernama Matsunaga yang dulunya penghuni kelas 33 pernah berhasil menghentikan kutukan tersebut. Lalu diketahui bahwa Matsunaga ini merupakan teman sekelasnya Mikami Sensei. Dulunya mereka berhasil menghentikan kutukan itu saat mengunjungi kuil Yomiyama. Tapi bukan kuil itu yang membuat kutukannya terhenti, melainkan tindakan yang ia perbuat saat perjalanan pulang dari kuil tersebut. Karena tidak mau lagi terlibat dengan kelas 33, dia pun menyuruh Sakaki CS untuk mengetahui petunjuknya yang dia simpan di bangunan lama kelas 33. 俺が残したのに教室に。 Setelah mendengar informasi tersebut, esok harinya Sakaki CS langsung OTW ke TKP. Di situ Sakaki bertemu dengan Ayano dan Ogura di depan sekolah. Kemudian dia mengajak mereka untuk mencari petunjuk tersebut. Tapi entah kenapa, mereka menolaknya mentah-mentah. Dan apa yang terjadi kemudian benar-benar sangat mencerobohkan. Karena Ayano dan keluarganya mencoba lari dari desa tersebut. Dan kalian pasti sudah bisa menebak bahwa mereka mengalami kecelakaan yang membuat mereka harus naas merenggang nyawa. Sakaki CS akhirnya berhasil menemukan petunjuk yang ternyata berupa rekaman suara. Namun seperti anime pada umumnya pasti ada aja kesialan yang menghampiri MC-nya.
karena kasetnya malah rusak sebelum selesai mendengarkannya. Dalam arti lain, ini adalah taktik studio supaya memperpanjang durasi anime ini. Udah hafal bener aku kalau apalagi di momen-momen krusial kayak gini. Waduh. 8月8日から10日まで。質問。先生。 Tak lama kemudian, kelas 33 melakukan perjalanan ke kuil Yomiyama. Mereka yang seharusnya bersenang-senang malam memasang wajah yang nampak begitu suram. Seolah-olah mereka semua mengerti bahwa nyawa mereka sedang terancam. Saat tiba di TKP, Sakaki dan yang lainnya lanjut mendengarkan bagian penting dari rekaman Matsunaga. Ternyata cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengembalikan orang yang seharusnya sudah mati kembali ke alamnya. Ya, memang sederhana sih. Tapi bukan itu masalahnya. Ternyata sugesti dari rekaman itu sungguh mengerikan, yang mana membuat si goblok ini mencoba membunuh ketua kelas dengan alasan menganggap dia orang yang sudah mati tersebut. 知ってるか風見のことどんなやつだ知ってるも何も。 Tak cukup sampai di situ, masalah mereka bertambah ketika ada siswa memperdengarkan rekaman itu ke semua anak kelas 33. Setelah mendengarkan rekaman itu, semua murid berniat membunuh Mei dan menyimpulkan bahwa Mei lah orang yang sudah mati tersebut. Kemudian terjadilah kepanikan massal yang membuat siswa saling membunuh berjemaah sampai-sampai saya pun dibuat bingung saking banyaknya adegan tersebut. Mulai dari terjatuh, terkena ledakan, ketipahan lampu, dan yang paling mengejutkannya, muncul predator baru yaitu si ketua kelas yang membunuh siapapun yang berada di depannya. Dan itu sangat brutality. Waduh. 杉浦さんは美咲さんだって言ってたけど、君が死者だと思うんだ。 Melihat hal tragis yang terus-menerus terjadi, Mei bertekad untuk mencari dan membunuh orang yang seharusnya sudah mati tersebut. Ternyata lagi, di balik penutup matanya, Mei memiliki mata boneka yang bisa melihat warna kematian seseorang, termasuk foto orang yang sudah mati. Hal itu terlihat ketika dia dapat melihat warna yang berbeda pada orang yang sudah mati di foto kelulusan ibunya ibunya Sakaki. Kok bahelol sih? Dan itu dibuktikannya lagi ketika melihat Akazawa yang sekarat mempunyai warna yang sama dengan foto tersebut. Dan Anda akan sangat dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang sudah mati tersebut tak lain dan tak bukan adalah tantenya Sakaki atau si Mikami Sensei. Terkejut kan? 助けちゃダメ。 Belum sempat Mei membunuhnya, Sakaki tiba-tiba datang merasa tidak percaya bahwa orang yang hendak Mei bunuh adalah tantenya sendiri. まさか。 Dan di sini akhirnya terungkap semua tentang siapa orang tambahan tersebut. Mei menjelaskan bahwa hanya kelas 33 lah yang memiliki wakil wali kelas. Di awal-awal tadi kan yang bingung saya kenapa kok ada wakil wali kelas. Nah inilah alasannya. Dan saat ini dijabat oleh Mikami Sensei yang padahal wakil wali kelas itu tidak diperlukan. Sedangkan jumlah bangku di kelas 33 tidak kekurangan, tapi kenapa kutukan itu tetap ada? Yang berarti Mikami Sensei lah orang tambahan tersebut. Dengan semua fakta yang telah dibeberkan, lalu Sakaki telah bersiap-siap dengan memegang sebilah cangkul yang menandakan bahwa hidup Sensei akan berakhir sebentar lagi. Setelah kematian Minami Sensei, semua penghuni kelas 33 tidak ada lagi yang mengingatnya. Rupanya Minami Sensei sendiri juga merupakan korban dari kutukan 2 tahun yang lalu, yang mana saat itu dia mengalami kematian sehingga membuat arwahnya gentayangan sampai saat ini. Setelah semua apa yang terjadi dan akhirnya rantai kutukan tersebut berhasil dihentikan hingga membuat animenya pun tamat, ending yang sangat mengutukkan. Memang ngutukin, memang ngutuk ini kutukan ini. Coba langsung dibuka matanya anu tadi siapa namanya? Mei. Mungkin dari awal film udah selesai, nggak akan panjang-panjang animenya. Waduh.
Sebenarnya anime ini disarankan untuk kalian menontonnya langsung karena akan lebih dapat momen-momen menakutkan pada anime ini. Di sini kami menceritakannya tidak begitu lengkap karena alur animenya sangat membingungkan jika kalian tidak menontonnya langsung. Kenapa membingungkan? Karena anime ini mempunyai alur cerita maju mundur kalau dalam istilah gaulnya. Waduh. Oke, mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Waduh. Gimana? Keren nggak ceritanya?